Bab 19 Yang Guangchul. Sudah 10 tahun sejak ia menjadi pedagang saham profesional yang sukses. Setiap pagi begitu dia bangun, dia mandi, makan buah untuk sarapan, dan duduk di depan komputernya. Dia menggumamkan nyanyian hariannya. Tuhan, Buddha, dan Allah, tolong izinkan saya menghasilkan 1% hari ini. 1%. Anggaran perdagangannya adalah 10 juta dolar. Jika dia mendapatkan hanya 1% dari itu, dia akan menghasilkan 100.000 dolar. Jumlah ini adalah sesuatu yang rata-rata orang tidak pernah impikan. Keahliannya adalah scalping, dan ia berdagang dengan keyboard dan mouse yang disesuaikan. Dia menyalakan HTS. Ayo lihat. Ketika dia mengklik ikon HTS Nuri Finances, pemberitahuan untuk pembaruan muncul. Pembaruan HTS sedang berlangsung, 1 menit dan 04 detik. Pembaruan HTS sedang berlangsung, 44 detik. Pembaruan HTS sedang berlangsung, 15 detik. Setelah pembaruan selesai, pop-up lain muncul menjelaskan detail. Yang Guangchul membacanya dengan cermat. Kami telah menambahkan fungsi perdagangan cepat. Bug minor diperbaiki termasuk penyesuaian ukuran layar. Yang Guangchul selalu teliti dengan mengetahui spesifikasi HTS yang digunakannya. Jika ada perbaikan yang dapat dia pikirkan, dia sering menghubungi Nuri Finances untuk memberi tahu mereka. Itu adalah hak istimewa VVIP. Ketika saldo di situs web Nuri Finances melebihi 4,5 juta dolar, tidak ada yang pernah mengabaikan sarannya. Setelah membaca pembaruan baru, mata Yang Guangchul berbinar. Ini bisa sangat berguna. Yang Guangchul berspesialisasi dalam scalping. Setiap detik dihitung. Pukul 8.45 pagi. Yang Guangchul menunggu pasar saham dibuka. Klik, klik. Itu adalah satu-satunya hal yang bergema di dalam apartemennya yang mahal. Suara mengetik dan mengklik bergema di seluruh ruang. Klik. Dengan klik terakhir, dia menyelesaikan transaksi. Seluruh proses memakan waktu 3 menit. Dengan fungsi ini, aku mungkin menghasilkan 3% hari ini. Yang Guangchul tidak bisa menahan senyumnya. Bahkan belum tengah hari, dia masih punya 3 jam lagi sampai pasar tutup, dan dia sudah menghasilkan ribuan dolar. Klik, klik. Semangat Yang Guangchul menyala ketika dia menatap layar. 3 sore. Yang Guangchul mengulurkan tangannya dan menutup layar HTS. Pada 2008, Seward melampaui popularitas Facebook di Korea. Setiap hari setelah pasar tutup, Yang Guangchul selalu membuat beberapa catatan tentang bagaimana dia melakukannya hari itu di Seward. Dia punya beberapa ribu teman di halamannya. Setelah dia mengunggah pengalaman hari ini, para pengikutnya mengomentarinya dengan cepat. Wow, keuntungan luar biasa hari ini. Wow, Anda menakjubkan. Kamu yang terbaik. Perusahaan keuangan mana yang Anda gunakan? Saya akan senang seminar offline dari Anda. Dia menikmati komentar positif dari para penggemarnya. Yang Guangchul menghabiskan banyak waktu membacanya. Kemudian teleponnya berdering. Ini Yang Guangchul. Dia tidak perlu mengatakan lebih banyak. Layanan pelanggan mengenali namanya dan mengucapkan salam sopan. Oh, halo, Tuan. Aku ingin berbicara denganmu tentang fungsi baru. Saya pikir itu disebut speed trading. Ya, itu disebut perdagangan cepat. Apakah Anda punya keluhan? Tidak, aku hanya ingin menyebutkan bagaimana itu, tetapi ada sesuatu yang ingin aku tambahkan. Tentu saja, beritahu saya dan saya akan menyampaikan pesan Anda ke pengembang. Pertama, percakapan berlangsung selama beberapa menit. Layanan pelanggan menulis semua saran dari Yang Guangchul. Dia adalah seorang VVIP dengan saldo 9 juta dolar. Perusahaan keuangan menghormati pelanggan tersebut. Nuri Finances selalu menerima saran Yang Guangchul tanpa pertanyaan. Rapat terjadi setiap hari Jumat jam 3 sore. Ini adalah akhir pertemuan bulan dan ada topik tambahan dalam agenda. Hasil Januari untuk sistem poin baru. Segera setelah slide PPT ini muncul, semua orang menjadi cemas. Sistem Daeyang. Terjadi bug, 13. Bug yang diperbaiki, 13. Pengembangan fungsi, 5. Sistem data ST. Bug yang terjadi, 23. Bug yang diperbaiki, 20. Pengembangan fungsi, 6. M3 Soft. Terjadi bug, 33.
Bug yang diperbaiki, 32. Pengembangan fungsi, 3. Sistem Daesan. Bug yang terjadi, 19. Bug yang diperbaiki, 19. Pengembangan fungsi, 1. Jo Yongsuk berkomentar. ST gagal memperbaiki 3 bug sementara M3 gagal 1. Semua orang diam. Itu adalah ketenangan sebelum badai. Kwon Hyungen akhirnya menjawab. Kami memeriksa mereka, dan 3 itu bukan milik kita. Jo Yongsuk mengusap dagunya. Kwon Hyungen menambahkan dengan cepat. Saya pikir mereka adalah kesalahan Daesan dan mereka hanya salah perhitungan sebagai kesalahan kita. Kwak Jungwook berkata dengan tergesa-gesa. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa wakil manajer umum kami melakukan kesalahan? Mereka pasti dari ST. Saya memeriksa daftar berkali-kali. Jo Yongsuk bertanya dengan tenang. Buka daftar. Kwak Jungwook mengklik file Excel. Daftar menunjukkan bukti dan alasan untuk setiap bug. Beberapa dari mereka disorot. Slow grafik indikator bulanan stokastik. Grafik lilin bulanan yang lambat. Lambat grafik indikator MACD bulanan. Ini adalah masalah yang Nam Kyung-sang mengeluh kepada Daesan. Yoon Gi-hwan tersentak dan menatap Wusung yang duduk di belakangnya. Wusung mengangguk dan berbisik. Jangan khawatir. Dia masih tidak bisa santai. Jo Yongsuk menoleh untuk melihat Yoon Gi-hwan, yang menjawab. Pengembang saya akan menjelaskan. Wusung berdiri. Aku punya penjelasan. Sejauh yang saya tahu, ST menggunakan SNL mereka sendiri, perpustakaan jaringan ST, sebagai perpustakaan jaringan mereka. Apakah itu benar, Manajer Kwon? SNL, sistem data ST menciptakan ini untuk kenyamanan yang membutuhkan lebih sedikit kode yang berhubungan dengan komunikasi. Itu memungkinkan pengembang untuk lebih fokus pada aspek bisnis. Itu alat yang bagus. Kwon Hyungen berbalik untuk melihat Nam Kyung-sang, yang mengangguk. Itu benar. Lalu apakah kamu juga tahu ada masalah dengan SNL? Kwon Hyungen kembali berbalik, dan Nam Kyung-sang menggelengkan kepalanya. Dia tampak bingung dan khawatir. Wusung mengikuti postaste. Ketika ada lebih dari 100 utas permintaan, SNL melambat atau terputus. Mereka mengatakan kepada saya bahwa tim Anda menguji perpustakaan ini secara menyeluruh, jadi saya berasumsi Anda sudah mengetahui masalah ini. Jo Yongsuk memandang Kwon Hyungen, yang melihat kembali ke Nam Kyung-sang. Nam Kyung-sang akhirnya berdiri. Jika Anda menuduh kami memiliki masalah dengan perpustakaan SNL kami, lebih baik Anda memastikannya. Aku bisa menunjukkannya padamu sekarang. Jo Yongsuk menghentikan argumen. Ini tugas ST untuk mengecek. Setelah Anda mengetahuinya, beritahu asisten manajer Kwak. Dia menyiratkan bahwa ST salah. Nam Kyung-sang mengertakkan giginya saat dia berdiri. Jo Yongsuk melihat daftar itu lagi dan menambahkan. Tapi saya akui bahwa ST mengembangkan jumlah fungsi baru tertinggi. Dan... Kwon Hyungen tersenyum ketika Jo Yongsuk melanjutkan. Daesan memiliki jumlah perkembangan paling sedikit. Nam Kyung-sang mencibir. Yoon Gi-hwan menelan ludah dan menatap Wusung lagi. Wusung tampak santai. Lalu tiba-tiba, seseorang datang ke Jo Yongsuk dan berbisik di telinganya. Oh benarkah? Saya melihat. Jo Yongsuk mengangguk dan menoleh ke Yoon Gi-hwan. Haha, aku mengerti mengapa Daesan hanya punya 1. Mata Yoon Gi-hwan membelalak. Ada banyak pelanggan level emas yang menghubungi kami mengenai fungsi baru Daesan. Tingkat emas. Hanya pengguna dengan saldo lebih tinggi dari $450.000 yang mencapai level emas. Mereka yang memiliki lebih dari $900.000 berada di level intan. Jika Anda memiliki lebih dari $4,5 juta, Anda berada di level hitam. Mereka sangat senang dengan itu. Bukan hanya beberapa tapi. Kwak Jungwook menyelesaikan kalimatnya. 27 pelanggan menghubungi kami. Masih banyak yang menelepon kami tentang hal itu. Ada juga pelanggan yang ingin datang sendiri untuk menyarankan lebih banyak ide untuk memperbaikinya. Jo Yongsuk tertawa kecil. Haha, pasti perkembangan yang luar biasa untuk menerima pujian seperti itu. Kwak Jungwook berkata dengan keras juga. Selain itu, ada ratusan komentar positif di papan pengumuman kami tentang betapa hebatnya fungsi baru ini. Ketua kami selalu menekankan pentingnya pilihan dan fokus. Saya percaya Daesan telah mencapai keduanya saat ini.
Yun Gihwan juga tersenyum. Nam Kyung Sang, bagaimanapun, tampak tidak nyaman. Jo Yongsuk melanjutkan. Saya pikir kita harus menerapkan ide dari konsultasi sebelumnya Daesan secepat mungkin. Bahkan, saya akan meningkatkan remunerasi dari $300.000 menjadi $500.000. Yun Gihwan tersenyum dengan senyum. Tentu saja, kami akan memastikan tidak mengecewakan Anda. Kwon Hyungen tidak bisa membantu tetapi menunjukkan kejengkelannya. Bab 20 Yun Gihwan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya ketika dia kembali ke kantor. Dia terus menepuk punggung Wusung. Kamu luar biasa seperti biasa. Senang bagaimana Anda memberikannya kepada ST. Jangan lupa tentang bayaran yang lebih besar. Jika Anda terus seperti ini, kami pasti bisa mendapatkan kontrak sistem akun. Kami bahkan mungkin tumbuh lebih besar dari Daeyang dan mengambil alih keuangan Nuri. Park Junwo bertanya dengan penuh minat. Apa yang terjadi pada pertemuan itu? Yun Gihwan menjelaskan meninggalkan Park Junwo tercengang. $5.500.000. Iya, dia menyarankannya sendiri. Jika kami melakukan ini dengan baik, kami berempat akan mendapatkan perusahaan kami $1 juta. Kim Yonggun juga terkejut. Jadi itu akan menghasilkan lebih dari $300.000 per orang. Ya, kami bisa berharap mendapat bonus besar, dan kalian berdua akan mendapat insentif tambahan dari kontrak Anda. Park Junwo ingat kontrak baru-baru ini dan tersenyum. Oh ya, tepat sekali. Yun Gihwan menatap Wusung. Hei pemula, kenapa kamu diam saja? Saya pikir Anda mungkin meminta untuk menambah biaya Anda sebesar $50.000. Peningkatan pembayaran ini adalah semua pekerjaan Anda. Anda membuat semuanya mungkin. Tanya Yun Gihwan dengan bingung. Aku belum pernah melihatmu bertingkah sesederhana itu sebelumnya. Haha, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Anda memberi izin kepada seorang pemula untuk memimpin proyek baru. Anda juga menyetujui bonus $50.000 untuk saya. Anda membuat segalanya menjadi mungkin. Aku tahu berapa banyak yang telah kau lakukan untukku. Itu sangat mengharukan. Kim Yonggun merasa emosional. Yun Gihwan tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. Telinganya memerah. Benarkah? Saya menghargai. Anda pantas mendapatkan pengakuan untuk kesuksesan ini. Park Junwo menambahkan. Tepat sekali. Anda juga memastikan kami mendapat bonusnya. Kim Yonggun juga setuju. Iya, jadi mari kita rayakan malam ini. Yun Gihwan mengangguk. Tentunya, ini perayaan. Anda semua lebih baik datang. Tentu saja kita semua akan bergabung denganmu. Park Junwo mengangguk dan bertanya pada Wusung. Kamu juga bisa ikut, kan? Kami bahkan tidak bisa mengadakan pesta penyambutan untukmu. Kamu harus datang. Haha tentu saja. Oh, dan manajer umum, saya mendapatkan wisuda pada tanggal 21 sehingga saya perlu hari libur itu. Itu bukan masalah. Saya akan mengurus semuanya jadi jangan khawatir. Jelas bahwa Yun Gihwan memaksudkan apa yang dia katakan sebelumnya. Mereka minum. Sangat menyenangkan untuk menikmati kesuksesan yang luar biasa. Mereka berpesta sampai jam 2 pagi, dan Wusung naik taksi pulang sesudahnya. Di taksi, dia melihat lampu jalan. Angin dingin terasa hebat di wajahnya. Dia melihat mobil yang lewat dan berpikir. Ini 10 tahun yang lalu tapi, masih sama di sini. Sudah 3 minggu sejak dia melakukan perjalanan ke masa lalu. Setiap pagi dia bangun, dia mencubit dirinya sendiri untuk memastikan dia tidak bermimpi, dan setiap kali dia melakukannya, dia merasakan nyeri. Itu nyata. Dia mati dan hidup kembali. Tapi aku, berbeda. Saya harus berbeda. Wusung menghela nafas. Dia mencium bau alkohol dalam napasnya. Dia ingat hari dia meninggal. Seperti hari ini, dia pulang ke rumah mabuk dari pesta kantor, tetapi hari ini berbeda. Ya, aku harus lebih baik untuk menghancurkan ular itu. Aku akan memastikan dia kehilangan segalanya. Choi Gichul, anak dari CEO Daeyang Group. Wusung berencana untuk menghancurkan tidak hanya Choi Gichul tetapi juga Daeyang. Dia tahu dia bisa melakukannya. Untuk setiap tingkat revolusi industri, selalu ada orang yang melanggar aturan. Ford dan Carnegie adalah dua contoh yang bagus. Kali ini, giliran dia. Revolusi industri keempat melibatkan kata kunci seperti kecerdasan buatan, robot, data besar, dan blockchain.
Semua orang menghubungkan semua ini dengan pengembangan perangkat lunak, yang merupakan spesialisasi Wusung. Dia masih merasa mabuk, tetapi matanya menajam saat dia menikmati pemandangan itu. Wusung bangun dengan erangan. Aku harus berhenti minum. Dia merasa seperti seseorang memukul kepalanya dengan palu. Dia minum minuman mabuk, tapi dia masih merasa mual. Kepalanya berdebar. Nak, minumlah secangkir air madu ini. Pintu kamarnya terbuka dan ibunya memberinya secangkir minuman kuning. Dia terbiasa dua tanpa ampun mengomel padanya ketika dia pulang mabuk, tapi tidak lagi. Setelah dia memberikan cek sebesar itu, tindakannya berubah. Wusung mengerang dan berdiri. Namun, baik untuk menjadi muda. Begitu dia minum air, dia langsung merasa lebih baik. Ketika dia berusia 36 tahun, dia butuh berhari-hari untuk pulih. Aduh, kepalaku. Wusung memijat bagian belakang kepalanya dan menghela nafas. Dia masih bisa mencium bau soju dalam napasnya. Namun, dia harus produktif setiap hari, jadi dia tidak bisa bermalas-malasan bahkan di akhir pekan. Wusung mandi dan duduk di depan komputer. Banyak yang harus dipelajari hari ini. Dia berencana untuk fokus pada perdagangan algoritma hari ini. Jika dia dapat menemukan waktu, dia ingin menggunakan metode ini dalam kehidupan nyata untuk menghasilkan lebih banyak uang. Bes. Begitu dia duduk, teleponnya bergetar. Itu Yun Gihwan. Apa yang dia mau? Kami bersama sampai hanya beberapa jam yang lalu. Wusung menjawab telepon dengan rasa ingin tahu. Suara Yun Gihwan hidup bahkan setelah semua minum tadi malam. Pemula, ada apa? Tidak banyak, saya sedang membaca. Lalu keluar, Anda perlu belajar perdagangan algoritma. Apa? Berhenti membaca buku, saya akan mengajar Anda secara langsung. Suaranya terdengar antusias. Dia sama sekali tidak terdengar mabuk. Kamu tahu waktuku berharga, kan? Jika Anda akan mengajari saya, Anda lebih baik melakukan pekerjaan dengan baik. Haha, tentu saja, saya telah bekerja di Daeyang selama 20 tahun. Saya menghabiskan bertahun-tahun fokus pada perdagangan algoritma. Saya akan mengajari Anda apa yang tidak bisa Anda pelajari dari buku. Apakah itu karena kesuksesan kemarin? Yun Gihwan bersikap sangat baik dan membantu hari ini. Kalau begitu beritahu aku waktu dan tempat. Saya akan berada di sana. Yun Gihwan tertawa dan menjawab. Waktunya adalah sekarang. Tempat adalah rumah saya. Ayolah. Selanjutnya bab 21.